Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Darlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Di video kali ini gua akan balik lagi ngebahas tentang cara mining kripto gratis berbasis cloud mining yang tentu aja bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan handphone kita aja. Sehingga buat teman-teman yang hanya bermodalkan handphone atau smartphone Android aja, pasti bakalan bisa ngikutin cara atau tutorial yang akan gua share pada video kali ini. Nah, di video kali ini tutorial yang akan gua share ke kalian ini bukan tentang mining kripto jenis Bitcoin seperti yang sering gua share di video-video gua sebelumnya ya. Melainkan kali ini kita akan mining kripto yang bernama Pando Token. Nah, Pando sendiri merupakan salah satu token jenis baru yang smart kontraknya itu udah dibuat dan terdaftar di jaringan Ethereum ya, teman-teman. Dan yang asiknya di sini, Pando Token ini adalah salah satu airdrop di tahun ini yang bisa kita kumpulkan dengan cara mining menggunakan aplikasi yang bernama Pando Browser. Nah, aplikasi Pando Browser ini cara kerjanya sendiri hampir mirip seperti CryptoTab Browser ya, yang udah pernah gua bahas di beberapa video gua sebelumnya ya. Nah, cuma yang membedakan si Pando Browser dan CryptoTab Browser ini adalah jenis asetnya ya, teman-teman. Kalau di CryptoTab Browser itu kita lebih fokus untuk mining dan mengumpulkan Bitcoin. Nah, di Pando Browser sendiri kita fokusnya hanya untuk menambang atau mining token yang bernama Pando. Nah, dan yang asiknya lagi, karena si Pando Browser ini itu berbasis cloud mining, jadi di sini kita nggak perlu memerlukan jaringan internet yang harus selalu standby gitu. Karena aplikasi ini akan terus berjalan di balik layar sekalipun aplikasinya kita tutup. Dan untuk aplikasinya sendiri ini gratis ya teman-teman, nggak seperti CryptoTab Browser, dia ada yang versi berbayarnya seperti CryptoTab Browser Pro gitu. Dan untuk downloadnya sendiri agak lumayan ya, harganya di kisaran 69.000 sampai 90 ribuan gitu. Memang sih ada yang versi gratisnya juga kalau untuk CryptoTab, yaitu CryptoTab Lite. Cuma untuk hasilnya nggak semaksimal ketika kita menggunakan yang versi Pro-nya. Nah oke, balik lagi ke pembahasan tentang si Pando Browser ini. Buat kalian yang bertanya-tanya tentang keamanannya si aplikasi ini atau si token ini, kalian nggak usah khawatir, si Pando ini terbilang cukup aman ya menurut gua. Karena untuk si Pando Browser ini semenjak bulan lalu itu udah listing di Indodax ya teman-teman. Jadi untuk pencairan atau exchange rupiahnya akan terbilang cukup mudah dan praktis pastinya buat kita semua. Oke, jadi di sini tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung lanjut aja ke cara kerjanya ya. Pertama-tama di sini kalian bisa langsung download dulu aja aplikasi Pando Browser ini dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Atau di sini kalian bisa langsung aja buka Play Store atau App Store dari handphone kalian, lalu kalian tinggal search aja aplikasi yang bernama Pando Browser gitu. Nah, di sini misalkan gue contohin ya, di sini gue buka Play Store gue, dan kemudian di sini kalian tinggal download aja aplikasi yang bernama Pando Browser yang seperti ini nih. Ada tulisannya. Nah, ini kebetulan gue udah download tadi, dan di sini kita langsung buka aja aplikasinya kalau misalkan kita udah download. Ya, di sini gue buka. Nah oke, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini ya. Nah ini gua ada snap kayak gini, ada gangguan nggak bisa dibuka karena ini gua bukanya pakai emulator ya dari komputer, bukan dari handphonenya langsung. Makanya dia tampilannya kayak gini. Nah buat kalian yang buka di handphone itu biasanya nggak akan muncul tampilan kayak gini. Ini gua kebetulan karena pakai emulator ya dari komputer, jadi internetnya bentrok gitu antara emulator yang ada di sini dengan yang ada di WiFi jaringan rumah gua nih. Nah oke, kemudian kalau di sini kalian udah masuk ke si aplikasi Pando Browsernya, kalian tinggal klik aja yang bagian yang sini ya, di pojokan kanan atasnya ini yang tanda P, kalian klik. Nanti di sini kalian tinggal klik aja sign up yang di sini. Nah, kemudian sebelum sign up itu biasanya kalian akan diminta untuk memasukkan kode referensi atau kode referral ya. Nah, untuk kode referral atau kode referensi di sini kalian bisa masukin pakai kode referral punya gua di sini, pakai yang RIKSXB. Di sini. Ini bebas ya, kalian mau ngikutin pakai kode referral gua boleh, mau pakai kode referral orang lain juga boleh, bebas gitu. Karena di sini kalau kalian nggak pakai kode referral itu dia nggak akan bisa daftarin. Oke, di sini kemudian kalau kalian udah masukin kode referensinya, di sini kalian tinggal klik aja continue di sini, seperti biasa akan loading. Nah, kemudian habis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini, yang dimana kita akan diminta untuk memasukkan data-data diri kita seperti nama, alamat email, dan juga password untuk login ke akun kita yang ada di Pando Browser ini. Nah, pertama-tama di sini kalian tinggal isi aja nama kalian. Misalkan di sini gue isi nama gue Junior Sinaga. Kemudian habis itu di sini kalian masukin alamat email yang mau kalian daftarkan. Di sini gue pakai alamat email gue yang ini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal bikinin passwordnya. Oke, kemudian habis itu di sini kita ulangi lagi password yang tadi udah kita bikin. Sip. Kemudian habis itu di sini di bagian negara ini kan masih South Korea atau Korea Utara. Ini kita klik, lalu kita ganti dengan negara Indonesia. Kita cari Indonesia di sini. Indonesia. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik captcha yang ini untuk verifikasi. Lalu di sini kita biasa konfirmasi ya untuk verifikasi captcha-nya ini gitu.
Oke, kemudian setelah selesai verifikasi captcha, barulah di sini kita langsung klik sign up aja yang ini. Nah, habis itu udah beres ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini yang dimana kita akan diminta lagi untuk login kembali menggunakan alamat email dan juga password yang udah kita buat sebelumnya gitu, yang udah kita daftarin tadi. Oke, sini gua login, kemudian masukin passwordnya, kemudian di sini kita langsung klik login aja. Maka dia akan loading untuk beberapa saat. Kita tunggu aja. Nah, kemudian habis itu dia akan mengirimkan kode OTP ke email kita. Nah, di sini kita cek ke email kita ya. Kita masuk ke email kita untuk mengecek kode OTP-nya. Sini gua masuk. Nah, ini ada ya. Email atau OTP from Pando. Nah, ini kodenya 308583. 308583. Oke, kemudian habis itu di sini kita tinggal klik continue aja. Nah, habis itu udah beres ya, di sini udah login. Nah, kemudian setelah udah login, di sini kita tinggal klik lagi aja yang bagian sini pojok kanan atas. Dan di sini udah kelihatan ya, dia udah jalan tuh, udah bergerak-gerak sendiri. Nah, kemudian kalau udah jalan kayak gini, ini dia mau kita biarin, mau kita tutup aplikasinya, dia tetap menambang secara otomatis. Dan enaknya di aplikasi Pando Browser ini, dia tetap jalan selama aplikasinya ini terinstall di dalam perangkat kita. Ini kita nggak perlu klik start setiap 2 jam atau 4 jam sekali seperti aplikasi cloud mining pada umumnya. Misalkan seperti aplikasi CryptoTab yang pernah gua bahas di video gua sebelumnya, itu kan kalau misalkan kita mau mining Bitcoin di situ, kita harus klik mining setiap beberapa jam sekali, 2 jam atau 3 jam sekali. Nah, di Pando Browser ini kita nggak perlu klik setiap beberapa jam sekali, karena ketika dia udah terinstall di perangkat kita, dia akan otomatis mining secara otomatis selama si perangkat ini belum kita hapus atau belum kita uninstall. Jadi dia bakalan jalan terus secara otomatis. Dan buat kalian ngelihat berapa jumlah Pando kalian yang udah didapat, kalian bisa klik di kolom yang ini ya, yang ada tanda mining ini nih, yang ada tanda palu apa nih. Ya, itulah pokoknya yang ada tanda menambang di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat berapa jumlah Pando yang udah kalian dapat. Ini karena gua baru bikin akunnya, baru start mining hari ini, jadi ini belum kelihatan jumlah saldo miningnya. Nah, kemudian untuk memantaunya lagi, di sini kalian tinggal klik aja yang Pando Browser sini. Kemudian di sini kalian tinggal klik yang bagian member dashboard sini. Nah, maka di sini kelihatan jelas berapa aja pendapatan yang bisa kalian dapetin dari si Pando token ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada sumber-sumber pendapatan yang bisa kita dapat untuk menghasilkan uang dari si Pando token ini. Salah satunya adalah seperti yang ini ya. Di bagian atas ini adalah kolom membership bonus. Kolom membership bonus ini apabila kita mendapatkan bonus atau reward dari si Pando ini. Kemudian di bagian bawah ini ada referral bonus. Nah, referral bonus ini adalah bonus yang kita dapetin ketika kita berbagi referral ke sesama pengguna atau ke sesama teman kita. Nah, kemudian di sini ada local mining. Nah, local mining ini adalah hasil mining kita yang kita dapat selama kita mining di aplikasi Pando Browser ini. Nah, kemudian di sini adalah total pendapatan Pando earnings kita dari total keseluruhan yang ada di sini. Itu nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada previous withdraw. Ini adalah hasil withdraw kita apabila kita udah pernah melakukan withdraw sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah kolom withdraw balance. Apabila saldo Pando kita udah cukup, di sini nanti akan dimunculkan total atau nominal dari jumlah si Pando token yang bisa kita tarik atau kita withdraw ke electronic wallet kita. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara withdrawnya gimana? Nah, untuk cara withdrawnya di sini gampang banget ya. Apabila kalian udah mencapai batas minimum withdraw, di sini kalian tinggal klik aja withdraw yang di sini. Nah, setelah kita klik withdraw, nanti akan muncul tampilan kayak gini ya, yang dimana nanti dia akan meminta untuk memasukkan alamat Pando wallet address kita. Nah, untuk Pando wallet address ini kita dapatnya dari mana? Nah, untuk Pando wallet address ini sendiri kita bisa ngambil atau dapetin dari Indodax ya teman-teman, karena kebetulan si Pando Browser ini atau si Pando token ini udah listing di Indodax sejak sebulan lalu. Jadi ini kabar baik buat pengguna si Pando Browser ini, karena si tokennya udah diakui di Indodax ya, udah mulai dijual secara sah di exchanger nomor 1 di Indonesia. Nah, kemudian di sini untuk cara copy si Pando wallet address-nya, di sini kita tinggal masuk aja ke akun Indodax kita. Di sini gua buka akun Indodax gua, lalu di sini kita klik yang kolom wallet sini. Kemudian habis itu di sini kita cari yang namanya Pando ya, Pando. Nah, ini udah ada nih di Indodax. Nah, kemudian setelah kita nemu yang Pando ini kita klik yang Pandonya. Kemudian ini kita close. Habis itu kita klik yang ini, yang saya mengerti tampilkan alamat Pando. Nah, ini alamat Pandonya udah muncul. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik copy aja. Kemudian habis itu kita buka lagi si aplikasi Pando Browser kita. Kemudian habis itu kita di sini tinggal pastekan aja si alamat
Pando address yang udah kita copy dari Indodax tadi. Nah, kemudian abis itu di sini kita tinggal masukin aja berapa jumlah atau minimal si Pando token yang mau kita cairkan ke Indodax kita gitu. Nah, just info buat kalian, untuk batas minimal pencairannya sendiri di sini adalah 89,000 Pando token ya yang bisa kita tarik ke electronic wallet kita gitu. Dan untuk jumlah maksimalnya sendiri adalah 4000,00 sekian. Nah, jadi di sini ada batas minimal pencairannya ya teman-teman sebesar 89 Pando, dan untuk batas maksimalnya adalah sebesar 4000 Pando gitu. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, si satu Pando ini sebenarnya berapa rupiah sih Bang? Nah, oke, buat mengetahui berapa nilainya atau berapa sih harga sebenarnya dari satu token si Pando ini, kita langsung sama-sama cek aja di Indodax ya, karena kebetulan dia udah listing di Indodax, jadi kita bisa langsung cek di Indodax aja tanpa perlu mengecek dari CoinMarketCap. Oke, di sini gua buka Indodax gua, kemudian habis itu di sini kita tinggal cari aja si Pando. Nah, ini udah ada ya Pando. Nah, untuk si Pando browser sendiri ini di Indodax dihargai sebesar Rp419 per kepingnya atau per tokennya. Jadi cukup lumayan ya, masih murah banget gitu. Jadi masih cocok lah untuk dijadikan sebagai aset investasi buat kalian yang pengen investasi di kripto dengan modal kecil-kecilan gitu. Apalagi di sini di aplikasinya kita bisa dapetin dengan mining aja tanpa harus membeli di Indodax. Nah, untuk batas minimal pencairan dari Pando ini adalah sebesar 89 Pando ya. Nah, kalau misalkan kita kalikan dengan 419 itu sama dengan 89 Pando dikali 419. Berarti sama dengan 37.291 gitu. Jadi untuk batas minimal withdrawnya kurang lebih sebesar 37 ribuan atau 40 ribu lah kalau dibuletin. Gitu ya teman-teman, jadi masih rendah banget, untuk batas pencairannya juga nggak gede-gede banget gitu, masih bisa dijangkau lah buat kita semua. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di sini si Pando token kalian udah mencukupi untuk di withdraw, di sini kalian tinggal masukin aja berapa nominal yang mau kalian withdraw. Misalkan udah ada di atas 89 Pando, kalian masukin aja di sini nominalnya, dan habis itu di sini kalian tinggal klik continue aja. Nah, setelah itu maka si Pando token kalian itu akan otomatis langsung dikirimkan ke electronic wallet kalian yang ada di Indodax. Oh ya, buat kalian yang belum tahu gimana cara bikin akun Indodax atau gimana cara daftarnya, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya ya, atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini ya. Di situ gue udah bahas atau ngasih tahu gimana caranya bikin akun Indodax buat kalian yang masih pemula. Dan kemudian di sini kita balik lagi ya, gue lihat lagi gimana perkembangan si mining gua di Pando ini. Di sini gua tinggal back aja, dan kebetulan di sini udah langsung nambah lagi ya, udah langsung ada hasil miningnya 0,0006764. Padahal ini gua baru mining kurang lebih 15 menitan udah langsung dapat segini. Lumayan lah ya, berarti cukup kencang juga kecepatannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Menurut gua si Pando browser ini worth it sih. Kenapa? Karena Pando ini merupakan salah satu aset kripto yang dimana namanya aset kripto itu nilainya sangat fluktuatif ya. Ketika harganya turun, dia bisa turun drastis sampai ratusan persen. Tapi ketika harganya naik, naiknya juga bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen gitu. Dan kalau dilihat dari harga per token si Pando browser saat ini emang murah banget sih. Gak nyampe Rp1.000 per tokennya gitu. Tapi ini adalah merupakan suatu keuntungan menurut gua, karena harganya masih murah dan bisa kita dapetin secara gratis hanya dengan mining aja melalui aplikasinya. Dan di sini kita bisa mining dan timbun sebanyak mungkin Pando token yang bisa kita dapat untuk dijadikan aset investasi untuk jangka panjang tentunya. Oke, jadi buat kalian yang pengen coba menggunakan aplikasi Pando browser ini, silahkan coba aja karena mumpung masih gratis ya, dan untuk dapetinnya juga gampang, dan untuk mencairkan ke rupiahnya juga terbilang cukup gampang gitu. Karena udah listing juga di Indodax, jadi untuk cairin ke rupiahnya kita tinggal transfer ke Indodax, dan kemudian dari Indodax kita udah bisa exchange langsung ke rupiah untuk kemudian nantinya bisa kita cairkan ke bank kita. Bisa bank apapun, mau ke OVO, ke Dana, atau ke Pulsa pun nantinya bisa gitu. Jadi udah sangat memudahkan gitu untuk token jenis Pando ini untuk kita pakai dan gunakan dalam jangka panjang tentunya. Oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara mining airdrop gratis menggunakan Pando browser versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you.